semoga masih dalam keadaan sehat semua ya. Ini pada di kampungnya masing-masing ini. Ya, Bu. Ya. Oke, kita mulai untuk ini ya, untuk kegiatan hari ini saya minta untuk mempresentasikan ya untuk hasil di manual booknya di bab 1 ya, di pendahuluan kemarin meliputi dari latar belakang, kemudian rumusan masalahnya, tujuan dan manfaatnya ya. Nanti tolong juga kemarin saya minta kalian juga sudah ke mitra ya, untuk komunikasi ke mitra, apa hasil interviewnya dari mitra sebenarnya itu yang bisa kita paparkan di dalam latar belakang di bab satunya ya, di bagian pendahuluannya ya. Kita urut aja ya. Ini saya hari ini tidak memaparkan materi ya, mungkin daripada saya ngomong sendiri di depan di depan layar laptop saya, nanti untuk materinya minggu depan hari Rabu ya, hari Rabu ini saya pengen cek aja progres report dari tugas kalian ya untuk di bab satunya. Yogi mau dimulai dari kelompok berapa Yok? Dari 8 ini saya pengen cek progres reportnya aja sih. Dibalik dari bawah Pak, kemarin kan mulai dari kelompok 1 ya. Iya Bu, jadi karena 2 minggu kemarin sudah dari kelompok 1, maka minggu ini diganti dari kelompok terakhir. Ya. Oke, kelompok 8, siapa yang mewakili? Tidak harus semua presentasi, intinya paparkan progres reportnya kalian. Yuk bantu Bu Nana, yuk kelompok 8 siapa saja sekalian kalian panggil, kalau kamu panggil yuk. Bu Nana belum hafal. Kelompok 8 adalah kelompok yang diketuai oleh Eni. Anggotanya adalah M. Khairuddin, Faris Raihan Hanif, Natasha Rasid, sama Immanuel Enrico. Oke, Eni sudah hadir ya En ya. Iya Bu. Ya, silakan En paparkan dari hasil progres report kamu selama 1 minggu ini. Oh iya, sebentar ya Bu. Ya. Yogi, nanti gini Yok, kamu buat drive nanti yang isinya nama-nama kelompok dan progress report yang harus di-upload di situ Yok, di link, kasih linknya aja Yok. Kemudian sama presensi Yok, jadi kamu buat list Excel ya, nanti daftar nama-nama di kelas ini, presensinya mulai minggu pertama sampai ke 16 nanti. Kemudian di sheet kedua nanti kamu bisa isi dengan tugas dari progress reportnya. Jadi mulai progress report hari ini ya, nanti filenya setiap kelompok tinggal ngasih link drive-nya saja Yok. Paham Yok maksud Bu Nana? Untuk progress report itu bentuknya seperti apa Bu ya? File kan, ya ini file PPT. Dipaparkan PPT. Harusnya ini kan buat bab 1 ya sudahan ya. Ya udah wes terserah wes ini. Intinya file. Jadi link-linknya aja nanti rekan-rekan berkelompok itu yang di-upload di situ. Iya paham. Ya paham. Terus nanti filenya, linknya di-upload terus ditaruh di deskripsi kelasnya ya. Iya. Di grup WA-nya biar saya tiap saat bisa mengaksesnya.
Oke, En, sudah siap, En? En, silakan, En. Kok nggak muncul suaranya? Baik, mungkin untuk perwakilan kelompok 8 akan dijelaskan oleh saya, Bu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Triana selaku dosen pengampu dari mata kuliah Proyek Sistem Informasi, dan yang terhormat teman-teman sekalian. Langsung saja, website yang kami buat yaitu Tramods, website sistem informasi guna membangun minat dan bakat dalam seni tari pada Sanggar Tari HITS Manajemen Kota Kediri. Adapun anggota kelompok kami yang pertama yaitu Eni Ayu Sekar Arum, yang kedua Mokhairuddin, yang ketiga Faris Raihan Hanif, yang keempat Immanuel Enrico, dan yang kelima Natasha Rashid. Adapun tentang mitra kami yaitu Sanggar HITS Manajemen berdiri pada tanggal 29 Juli 2017. Latihan dilaksanakan setiap hari Selasa dan Rabu jam 7 malam di Sanggar yang berlokasi di Gor Sultan Agung, Kelurahan Setono Pande, Kota Kediri. Terdapat iuran uang kas untuk per membernya sebanyak 5.000 setiap latihan rutin. Cara untuk bergabung bisa menghubungi owner atau pelatih lewat WA terlebih dahulu, kemudian datang ke Sanggar untuk diberikan surat kontrak. Setelah melakukan interview dengan mitra kami, adapun permasalahan atau kesulitan yang dialami oleh mitra kami yaitu yang pertama, pengelolaan internal Sanggar seperti pembukuan uang kas masuk dan keluar. Yang kedua, kurangnya member karena ada 60 member yang terhitung, tetapi yang aktif hanya sekitar 25 member. Dan yang ketiga, promosi Sanggar, sehingga butuh media lebih agar semakin luas media informasi dan kemudahan akses yang didapatkan klien. Selain itu, hasil interview kemarin, kami juga bertanya kepada mitra apa yang ingin ditambahkan pada website kami. Dan adapun saran dari mitra yaitu yang pertama, informasi Sanggar meliputi kontak person, pendaftaran anggota baru, persyaratan anggota baru, alamat Sanggar, galeri multimedia seputar kegiatan dan karya HITS Manajemen. Adapun saran dari kami untuk websitenya yaitu sistem booking job acara dan chat online, pengunduhan logo Sanggar, surat kontrak member baru, dan link sosial media HITS Manajemen. Setelah melakukan interview dengan mitra kami, adapun fitur-fitur yang akan kami terapkan pada website kami yaitu yang pertama login, yang kedua beranda yang berisikan informasi Sanggar, yang ketiga galeri multimedia, yang keempat daftar pelatih dan member, yang kelima pendaftaran member baru, yang keenam sistem booking job, dan yang terakhir yaitu pembukuan kas khusus admin. Mungkin itu saja progres dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan, Bu? Oke, terima kasih Natasha. Ini berarti kemarin sudah berkunjung ke sana ya, Natasha? Tidak semua dari kelompok kami, Bu, tapi perwakilan saya dari Haryo. Sudah ke sana? Iya, Bu. Oke, terus sudah ada, kemarin saya minta ada kesediaan mitra juga ya, sudah ada kesediaan dari mitra? Mungkin untuk kesediaan mitra, kami baru sekedar lewat chat, Bu, belum ada surat. Oke, berarti sudah atau belum? Permisi Bu, izin menambahkan saya. Silakan. Saya perwakilan dari grup 8 yang kemarin mengunjungi mitranya langsung, Bu. Jadi waktu kemarin itu saya udah langsung datang kepada pelatih atau owner HITS Management. Jadi orangnya itu bersedia.
Untuk kemarin itu saya ada beberapa interview pertanyaan, kemudian juga saya rekam voice recordnya, jadi udah saya laksanakan gitu. Terus mengenai hitam di atas putih atau tanda tangan mitra itu masih belum, Bu, begitu. Oke. Oke, jadi yang kelas ini masih kunjungan ya kemarin ya ke mitra ya. Ya udah. Berarti progres berikutnya ya ini saya katakan bahwa kalian sudah mulai menyusun latar belakangnya ya harusnya ya. Di situ kan dari interview mitra kalian bisa menuliskan latar belakang di manual booknya ya. Jadi latar belakang, kemudian rumusan masalahnya, kemudian tujuannya dan manfaatnya ya. Dari di situ nanti di latar belakang kalian menggambarkan sekilas tentang kondisi mitra seperti apa, kemudian permasalahan mitra yang dihadapi, kemudian solusi yang kalian tawarkan. Sebenarnya tadi sudah ada di paparan itu ya, kayak di fitur. Kalian kan di sini masih membuat PPT-nya ya. Jadi untuk berikutnya ini masih perlu direvisi untuk paparan di dalam bentuk Word-nya ya, di bab satunya ya. Itu ya kelompok 8 ya. Baik, Bu. Paham ya maksud saya tapi? Sudah mulai menyusun manual book-nya. Iya, Ya. paham, Bu. Ya, oke. Jadi isinya tadi ya latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, kemudian manfaat ya. Oke, kelompok 8 sudah cukup, kelompok 7 lanjut. Yogi, siapa panggil kelompok 7, anggotanya siapa saja? Kelompok 7 Hafiz Falasyah, M. Nuril Anwar, Faik Zafran, Faras Fatin Naufal, sama Muhammad Imam Wahid. Oke, siap. Permisi Bu, saya Hafiz Falasyah. Yang akan menjelaskan yaitu rekan saya Bu, Silakan. Imam Wahid sama M. Nuril Anwar. Monggo dipersilakan. Sebelumnya mohon izin Bu buat share screen yang PPT yang kami buat. Baik, saya izin buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Imam, dan teman saya Nuril sebagai perwakilan dari kelompok 7 akan memaparkan hasil kerja kami selama seminggu kemarin. Sebelumnya dari kelompok kami melakukan perubahan judul dan mitra yang sebelumnya mitranya tempat wisata Sumber Maron dan kami ganti dengan UMKM Keripik Tempe Lesti. Untuk anggotanya itu ada Hafiz sebagai ketua, ada Nuril, ada Faik, ada Faras, dan saya Imam. Jadi mitra yang kami ajak untuk bekerja sama yaitu Keripik Tempe Lesti yang alamatnya ada di Jalan Lesti nomor 44, Benurejo, Kecamatan Blimbing. Untuk latar belakang yaitu Keripik Tempe Lesti didirikan pada tahun 1994 dengan resep buatan sendiri, dan pada awal pendiriannya sistem penjualan masih berkeliling untuk mencari konsumen. Seiring berjalannya waktu, Keripik Tempe Lesti mulai mempunyai tempat tetap untuk memproduksi dan menjual keripik tempenya. Dan pada saat ini, Keripik Tempe Lesti memberikan layanan penjualan offline dan online. Namun untuk pelayanan online masih melalui WhatsApp dan belum memiliki toko online di marketplace maupun di sosial media. Kemudian untuk rumusan masalahnya, yang pertama yaitu
bagaimana cara meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas produk keripik tempe lesti pada pasar luas. Yang kedua ada bagaimana mengatasi tantangan dalam pemasaran dan distribusi produk UMKM keripik tempe di tengah persaingan pasar yang ketat. Kemudian apa saja kendala yang dihadapi oleh UMKM keripik tempe lesti dalam menerapkan platform e-commerce. Yang terakhir ada bagaimana membangun kepercayaan konsumen terhadap kualitas produk dan layanan dari keripik tempe lesti melalui platform e-commerce. Tujuannya yaitu meningkatkan penjualan produk keripik tempe lesti dengan memanfaatkan kekuatan pasar online melalui website e-commerce. Kemudian memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan awareness merek keripik tempe lesti di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Kemudian meningkatkan efisiensi dalam proses pemasaran, penjualan, dan distribusi produk keripik tempe lesti melalui platform e-commerce. Dan yang terakhir, memberikan pengalaman belanja online yang memuaskan kepada konsumen dengan menyediakan informasi produk yang jelas dan layanan pelanggan yang responsif. Kemudian manfaatnya yaitu memungkinkan UMKM keripik tempe lesti untuk bersaing secara lebih efektif di pasar global, meningkatkan pendapatan UMKM dengan membuka akses ke pasar yang lebih luas melalui platform e-commerce, kemudian memfasilitasi interaksi langsung antara produsen dan konsumen, memungkinkan umpan balik untuk diterapkan pada produk dan layanan. Dan yang terakhir yaitu membantu dalam membangun citra merek yang kuat dan memperkuat hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui layanan purna jual yang efisien. Dan sedikit tambahan, pada saat melakukan interview kemarin, kendala yang dialami oleh mitra yaitu untuk pembuatan toko online yang ada di marketplace. Jadi di mitranya itu udah mencoba untuk membuat toko online di marketplace, namun mitranya itu merasa kesulitan dalam mendaftarkan tokonya, dan dari kelompok kami tujuan dari kelompok kami memang sejalan dengan kendala yang dialami oleh mitra tersebut. Kemudian model sistem informasi yang kami angkat yaitu Transaction Processing System, di mana sistem ini merupakan sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin. Alasan kelompok kami mengimplementasikan TPS pada proyek ini adalah berfungsi untuk mencatat dan proses data hasil dari transaksi bisnis, seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. Sebab TPS mampu memproses semua transaksi yang dilakukan perusahaan dalam jumlah yang besar, dan TPS dapat mengumpulkan data secara kontinu, biasanya real time dan sebagai data input untuk database perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Nihir. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Untuk fitur yang ditawarkan dalam sistem informasi ini adalah yang pertama sistem pemesanan atau keranjang. Yang kita ketahui sendiri, e-commerce adalah sistem keranjang atau sistem pemesanan yang akan memungkinkan pelanggan berbelanja nanti di situs web. Selain itu, sistem keranjang belanja yang baik harus mampu menghitung harga produk secara akurat, memberikan rincian produk, jumlah, harga, diskon, biaya pengiriman yang sesuai dengan arahkan pelanggan ke akhir halaman pembayaran sesuai dengan satu tempat. Lalu yang kedua ada search dan filter. Search dan filter merupakan salah satu fitur penting karena pada website e-commerce membutuhkan fitur tersebut untuk memberitahu atau menyediakan kepada pelanggan mengenai informasi produk yang ingin ditawarkan. Selain itu, fitur ini juga mempermudah pelanggan untuk mencari suatu produk yang dibutuhkan dalam website tersebut. Lalu yang ketiga, ada social proof. Social proof ini biasa disebut sebagai ulasan pelanggan, yang mana dapat membantu pembangunan kredibilitas brand, dengan kata lain membangun pemilik untuk mendapatkan suatu evaluasi yang dapat menyempurnakan dari toko tersebut. Lalu yang keempat ada payment channel. Fitur yang lain tidak bisa dilewatkan adalah dari situs e-commerce adalah berbagai pilihan pembayaran yang tersedia untuk pelanggan, baik kartu debit maupun kartu kredit. Semua itu bisa dilakukan dengan memasang payment gateway serta transfer manual jika diperlukan. Baik, saya rasa cukup dari kelompok kami. Kurang lebih dan lebihnya mohon maaf.
Oke, saya komentar ya di kelompok 7 ya. Oke, saya kira ini sudah komplit ya tadi ya, sesuai dengan yang saya minta di minggu kemarin. Hanya saja ini tinggal memindah ya nanti ke dalam versi Word-nya di manual book-nya ya, ini kelompoknya Nuril ini ya, Ril ya. Karena coba tadi ke atas Ril yang dimulai di Mitra. Nah, di Mitra, kemudian latar belakangnya. Oke, saya kira sudah lengkap ya ini. Sebenarnya saya minggu kemarin seingat saya juga meminta bagian ini ya. Mulai dari kalian interview sehingga dituangkan hasil interviewnya di dalam latar belakang, ya rumusan masalah, tujuan, manfaat ya, dan juga fitur yang kalian mau kembangkan ya, apa itu, solusi ya sebenarnya fitur yang akan dikembangkan itu ya. Ini sudah lengkap, sudah dibuat di dalam manual book-nya belum ini kelompoknya Nuril atau masih PowerPoint ini? Baru PowerPoint Bu, mungkin setelah ini bisa, ya. Ya, berarti nanti mungkin juga ya buat kelompok lain juga ya. Jadi sebenarnya yang saya minta ya seperti kelompok 7 ini ya. Jadi dia sudah komunikasi dengan ini jadi fitrahnya sudah fix ya. Iya Bu, sudah fix Bu. Ya, sudah. Berarti sudah ada surat pernyataan dari kesediaan mitra juga. Untuk ketersediaan baru secara verbal Bu. Untuk suratnya belum minta Bu. Ya, jadi nanti dimintakan suratnya ya kalau memang mitranya tidak punya stempel itu bisa pakai materai ya 10.000 itu ya. Gitu ya, nanti ya. Nah, itu dilampirkan nanti di yaitu di manual book-nya itu ya nanti. Jadi ini tinggal memindah aja sih kalau yang dari kelompoknya Nuril ini ya. Jadi tinggal memindah ini ke dalam bentuk teks di Word-nya ya nanti ya. Oke, saya kira sudah bagus ini ya. Sudah sesuai dengan apa yang saya minta minggu kemarin ya. Oke, terima kasih ya kelompok 7. Jadi nanti apa itu Yogi ya, sebelahnya tadi dikasih PPT-nya, sebelahnya itu adalah manual book yang bab satunya gitu ya Yogi ya. Iya. Per kelompok aja nanti, jadi di sheet 2. Nanti rekan teman-teman biar mengumpulkan linknya. Iya. Oke, lanjut ya kelompok 6. Kelompok 6, kelompok Khairul Anam, Caitra Beso Kristianto, Intia Putri, Muhammad Asminur Iman, sama Muhammad Rasad. Ayo kelompok 6, siapa yang mewakili? Izin ya, share. ya.
Ayo, siapa yang memaparkan? PowerPoint kami. Izin Bu, saya dari perwakilan 6 ingin memaparkan. Baik, di sini kelompok kami yaitu judulnya yaitu website e-commerce, konveksi, dan bordir. Di sini tim kami yaitu ada Filbert Caitra Besel Kristianto, selanjutnya ada Vintia Putri, Hoirul Anam, Muhammad Azmi Nuriman, dan Muhammad Rashad. Latar belakang yaitu bisnis fashion adalah ide bisnis yang menjual berbagai produk terkait fashion, mulai dari baju, celana, jaket, pakaian dalam, jas, hingga aksesoris. Dengan kata lain, produk fashion adalah produk yang berfungsi untuk memperindah pemakaian. UMKM yang bermitra dengan kami adalah UMKM pakaian dan bordir yang termasuk ke dalam bisnis fashion. Permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dalam bidang fashion ini semakin berat pada masa kini karena adanya internet dan teknologi. Perusahaan besar memiliki peluang besar karena memiliki banyak akses dengan adanya internet dan teknologi. Sedangkan UMKM akan lebih berat karena kurang memahami internet dan teknologi. Kelompok kami bertujuan untuk membantu UMKM dapat meningkatkan konsumen dengan cara membangun akses yang memudahkan konsumen dalam berbelanja, yaitu membuat website. Web yang kelompok kami buat akan menyesuaikan dari permasalahan yang dialami UMKM tersebut yang akan meningkatkan kinerja bisnis UMKM tersebut. Kelompok kami melakukan interview untuk mendapatkan masalah yang dialami oleh UMKM tersebut dan kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mempromosikan produk untuk meningkatkan konsumen. Yang kedua, bagaimana cara memudahkan bertransaksi dalam toko digital. Yang ketiga, bagaimana cara memudahkan produksi produk UMKM tersebut. Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, dapat mengetahui cara mempromosikan produk untuk meningkatkan konsumen. Dapat mengetahui cara memudahkan bertransaksi dalam toko digital. Dan dapat mengetahui cara memudahkan produk UMKM tersebut. Untuk mitranya yaitu beralamat di Jalan Kiai Haji Malik Dalam, Gang 7, Dalam, Buring, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Jadi kelompok kami kemarin sudah berinterview dengan tokonya. Yang pertama yaitu menanyakan apa saja jenis produk atau layanan yang Anda jual. Yang kedua, siapa target pasar utama Anda. Yang ketiga, apakah Anda membutuhkan fitur manajemen stok barang.
Yang keempat, apakah Anda ingin menggunakan metode pembayaran tertentu? Dan sebutkan metode pembayaran apa saja yang diinginkan. Yang kelima, apakah Anda ingin memiliki kemampuan untuk menawarkan diskon atau kode promo kepada pelanggan? Untuk hasil interview yang pertama yaitu jenis produk atau layanan yang dijual yaitu pakaian dan jasa bordir. Yang kedua, target pemasarannya yaitu remaja, komunitas, dan institusi. Yang ketiga, membutuhkan fitur manajemen stok barang. Yang keempat, membutuhkan metode pembayaran seperti transfer dan pembayaran digital. Yang kelima, ingin memiliki fitur penawaran diskon atau kode promo kepada pelanggan. Jadi fitur-fitur yang ditawarkan dalam website kami yaitu yang pertama ada pencarian dan filterisasi, memungkinkan untuk pengguna mencari produk dengan mudah dan menyesuaikan hasil pencarian dengan filter berdasarkan kriteria seperti harga, merek, ukuran, warna. Yang kedua ada keranjang belanja, jadi pengguna dapat menambah dan mengatur produk yang ingin dibeli sebelum melakukan checkout. Yang ketiga, checkout dan pembayaran, pengguna dapat melakukan pembelian dengan memasukkan informasi pengiriman dan pembayaran, seringkali dengan berbagai opsi pembayaran seperti kartu kredit, transfer data, atau metode pembayaran digital lainnya. Lalu ada manajemen akun pengguna, jadi pengguna dapat membuat dan mengelola akun mereka termasuk melihat riwayat pembelian, menyimpan daftar keinginan, dan mengelola preferensi pengiriman. Yang kelima ada ulasan dan rating produk, pengguna dapat memberikan ulasan dan rating terhadap produk yang telah mereka beli. Selanjutnya, yang terakhir ada promosi dan diskon. Di sini menampilkan promosi, diskon, dan penawaran khusus kepada pengguna agar dapat meningkatkan penjualan. Sekian yang dapat saya paparkan, mungkin ada pertanyaan. Oke, Vintia dan tim ya. Coba tadi ke latar belakang Vintia ya. Kalau saya lihat ini sudah lengkap juga seperti kelompok 7 tadi ya. Di latar belakang. Ya, mungkin nanti di file Word-nya, di latar belakangnya ini yang perlu sedikit diimprove ya. Tidak hanya ini saja ya. Kamu kan di paragraf yang pertama di situ sudah cerita tentang bisnis fashion ya, jadi di situ sudah benar ya. Jadi latar belakang itu di paragraf pertama kita cerita secara umum ya, bisnis fashion itu adalah itu ya, mulai dari baju ini. Kemudian mungkin di situ kamu perlu memaparkan salah satu ya. Tadi kan UMKM-nya sudah jelas ya, di mana tadi Vintia? Nama UMKM-nya apa? Sudah jelas, Bu. Di Jalan Kiai Haji Ma'ruf. Nama mitranya apa ini? Nggak ada namanya di situ. Namanya Bordir Boring, Bu. Oh, nah itu makanya kan perlu diberi nama itu ya, mitranya siapa itu ya, Bordir Boring ya. Oke, kemudian kembali lagi ke latar belakang tadi ya. Nah, di situ ya, jadi nah harusnya gini ya, bisnis fashion itu dengan kata lain produk bisnis fashion. Nah, bisa diceritakan nanti bagaimana perkembangan dari bisnis fashion ya. Kemudian di situ mengerucut ke mitranya ya, salah satu yang apa itu yang menekuni untuk bidang bisnis fashion itu adalah mitranya tadi namanya apa? Bordir Boring itu tadi ya. Nah, di paragraf kedua kamu bisa menggambarkan di situ kondisi mitranya. Kondisi mitra itu kan langsung permasalahan ya di paragraf 2 yang kamu sebutkan di latar belakang. Jadi bisa tadi apa misalkan lokasinya juga ya, bisnis bordir Boring tadi berlokasi di mana, kemudian apa
kondisinya saat ini seperti apa ya. Jadi dia layanan terhadap bisnis bordir yang dilakukan saat ini seperti apa, sehingga di situ nanti kalau kalian bisa menambahkan permasalahan yang ada di sini yang kalian tulis di bab di paragraf 2 itu ya. Nah, dari permasalahan tersebut maka muncul ya ada permasalahan, kamu memberikan di paragraf berikutnya itu solusi yang kamu tawarkan. Itu sudah ya, halo. Baik, Bu. Masih dengar suara saya? Dengar, Bu. Dengar ya? Yang tadi saya ngomong. Tadi terlewat, Bu. Iya. Sampai mana tadi? Ya, intinya di latar belakang kalian perlu ditambahkan kondisi mitra yang ada. Di situ kan bisa dari hasil interview kalian tadi. Coba ke list pertanyaan interviewnya tadi. Nah, di sini kan, di list interviewnya, di list interviewnya. Nah, kok baliknya ke situ terus? Udah nggak usah show screen nggak. Nah, gini aja wes. Jadi kan kamu bisa menceritakan dari hasil interview di sini. Ini kan kondisi mitra ya. Jadi tadi pusat bordir buring tadi misalkan menawarkan jenis produknya apa. Itu kan sudah ada jawabannya semua ya. Khairul Anam. Ya, Bu, sudah ada. Bu. Nah, itu yang bisa kamu paparkan di paragraf yang kedua tadi ya. Sebelum permasalahan ya. Jadi nanti itu yang bisa dipaparkan ya, intinya apa itu di paragraf 2 kalian cerita kondisi mitra ya. Jadi kondisi mitra yang ada sehingga muncullah di situ permasalahan yang ada di dalam mitra. Dan setelah permasalahan yang berikutnya paragrafnya adalah solusi yang kalian tawarkan. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Jelas ya kelompok 6? Jelas, Bu. Oke, nanti tinggal menyusun di file Word-nya untuk manual book bab 1-nya ya ini ya. Sudah detail juga tadi sama dengan kelompok 6. Oh ya, yang ini sudah ada pernyataannya belum ini dengan mitranya? Tinggal nunggu format suratnya, Bu. Oh, oke. Ya. Kemarin belum di-share toh format suratnya? Belum, Bu, sepertinya. Oh, ya. Berarti saya share di kelas 2 kelas yang lainnya. Oke, saya kira cukup untuk kelompok 6. Silahkan lanjut di kelompok 5 ya. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kami dari kelompok 5 akan membuat website e-commerce untuk pedagang jahe. Mitra yang akan kami gandeng yaitu gudang jahe yang berada di Jalan Raya Tambakrejo nomor 9, Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Jadi awal mula bisnis jahe ini
bisnis ini beliau mulai saat akhir-akhir pandemi pada tahun 2021, di mana semua bisnis lagi turun-turunnya. Lalu beliau melihat perkembangan peminat jahe yang terus meningkat seiring berjalannya waktu, dan beliau sikap untuk mencoba mencari supplier dan mulai mencoba berjualan jahe. Lalu kemarin saya interview, saya bertanya-tanya apa saja sih yang dijual di bisnis ini, di gudang jahe. Yang utamanya yaitu tetap ada jahe-jahean seperti jahe merah, jahe gajah, dan jahe breed. Tapi mereka juga menjual yang lain seperti ada jengkol, bawang, bawang putih, bawang bombay, dan masih banyak lagi. Lalu target pasar yang dituju oleh gudang jahe ini yaitu untuk sekarang ada perorangan, lalu ada penjual di pasar, lalu ada pabrik-pabrik, dan sekarang mau diusahakan untuk bisa ekspor belayar ke luar negeri. Lalu saya kemarin menawarkan bertanya apakah gudang jahe ini sudah memiliki website, dan katanya belum ada. Lalu saya memberikan solusi untuk membuatkan website di gudang jahe ini. Keuntungannya yang pertama yaitu lebih mudah dikenal oleh pembeli, lalu sarana transaksi online e-commerce, lalu ada untuk sarana berkomunikasi antara penjual dan pembeli. Permasalahan yang ada di gudang jahe ini, mereka kesusahan untuk bersaing untuk sekarang karena banyaknya online itu ya, karena mereka masih mengutamakan transaksi offline. Lalu kesulitan berikutnya ada untuk promosi. Kan tadi di target pasar yang dituju itu mereka akan mau untuk mengekspor jahenya ke luar negeri, tetapi mereka tidak mempunyai tempat untuk promosi. Lalu fitur yang diinginkan oleh mitra yaitu tampilan website yang menarik, lalu ada fitur untuk bertransaksi yang aman, lalu ada fitur untuk mengelola penyimpanan semua data bisnis mereka, mulai dari data keuangan, transaksi keluar masuk, jadwal, dan data pegawai. Terima kasih. Oke, kelompok 5 ya. Ini sudah kunjungan ya ke lokasinya ya, kelompok 5 ya. Sudah, Bu. Ya, terus kesediaannya? Iya. Sudah bersedia. Sudah, tapi belum, suratnya itu belum ada tanda. Oke, kemudian tadi yang di ke atas, ini mitranya di mana sih? Mitranya itu di Jalan Raya Tambak Rejo, Kabupaten Malang. Oke, ini kayak latar belakangnya tadi belum disusun ya berarti ya? Iya, Bu, ini masih seputar interview aja. Masih seputar interview kepada mitra ya kalau saya lihat itu tadi di paparan ya. Iya. Ya. Oke, yang penting sudah deal berarti bukunya sudah fit ini ya, kelompok 5 ya. Iya. Oke. Berarti nanti ditambahkan ya untuk PPT-nya biar aja yang ini untuk progress report-nya, tetapi yang di Word-nya tadi dilengkapi ya seperti di kelompok 6 dan kelompok 7 tadi ya. Tadi kan sudah ada latar belakang. Ya, intinya latar belakang itu sebenarnya menceritakan kondisi pasar secara umum dulu ya. Secara umum, kemudian mengerucut kepada kan salah satunya yaitu mitra kami ini ya. Kemudian menceritakan kondisi mitra dan permasalahan. Ya, tadi kan kamu menginterview bahwa ada juga apa itu jenis dia juga tidak
hanya jahe saja yang diperdagangkan ya. Iya. Kalau saya dengar. Nah, itu kan termasuk produk ya. Nah, kemudian itu apa itu kondisi mitra ya, kondisi mitra saat ini, kemudian permasalahannya apa dan solusi yang kalian tawarkan ya sebenarnya. Jadi kurang lebihnya itu ya nanti yang dipaparkan di latar belakang. Iya. Oke, nanti dilengkapi ya di file Word yang dikumpulkan ya. Baik, Bu. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut kelompok 4. Yogi, kelompok 4 siapa aja, Yok? Kelompok 4, kelompok dari M. Ali Rojab, Cikdiani, M. Alin Fiton, Muhammad Fawid Arda, sama Muhammad Farhan Hidayat. Ayo, siapa yang mewakili kelompok 4? Permisi Bu, saya akan mempresentasikan dari kelompok 4 Bu. Sebelumnya izin share screen Bu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja seminggu kemarin dari kelompok kami. Sebelumnya kami dari kelompok 4 itu mengubah judul kami yang sebelumnya yaitu website untuk pariwisata di Kecamatan Singosari menjadi website penjualan keripik untuk UMKM di Desa Parirejo. Mitra kami sendiri adalah keripik tempe barokah yang beralamatkan di Desa Parirejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Untuk latar belakang sendiri, mengapa kami mengambil proyek ini adalah karena sebagian besar pelaku UMKM di Desa Parirejo masih belum memanfaatkan potensi pasar digital ini secara optimal karena terkendala oleh keterbatasan pengetahuan dan juga akses teknologi. Berdasarkan permasalahan tersebut, website ini akan menjadi platform yang memungkinkan para produsen keripik untuk memperluas jangkauan pasar mereka secara online. Dengan adanya website penjualan ini, para pelaku UMKM keripik di Desa Parirejo, khususnya mitra kami, akan memiliki kesempatan untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Kemarin kami juga sempat melakukan interview kepada mitra kami. Yang kami tanyakan adalah apa permasalahan yang sedang mereka hadapi sekarang. Lalu mereka menjawab adalah keterbatasan fasilitas untuk mempromosikan produk-produk kami. Jadi yang kami tangkap ada dua, yaitu permasalahannya terbatasnya akses promosi untuk penjualan produk. Lalu yang kedua adalah masih belum ada platform untuk memfasilitasi promosi yang lebih luas. Berdasarkan dua permasalahan tersebut, maka kami memutuskan untuk membuat website seperti Shopee atau e-commerce yang lain untuk promosi yang lebih luas. Lalu fitur-fitur yang akan ada di website kami yang pertama adalah katalog produk, menyediakan informasi tentang jenis keripik yang dijual beserta bahan yang digunakan serta gambar dari produk tersebut. Lalu yang kedua adalah produk rating, menyediakan tempat untuk para customer memberikan rating dan juga komentar tentang produk yang telah mereka beli. Lalu yang ketiga adalah multiple payment option. Fitur yang ketiga ini memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih jenis pembayaran yang akan mereka lakukan karena tidak semua orang memiliki PayPal atau tidak semua orang memiliki kartu debit ataupun kredit. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini juga sudah fikah judulnya? Sudah, Bu. Oke, pikirannya itu keripiknya apa aja itu tadi? Untuk keripiknya ini yang kami highlight yaitu keripik tempe, tetapi mereka sebenarnya juga menjual keripik-keripik lain seperti keripik pisang dan juga keripik menjes, Ibu. Oke, berarti kan hasil interview ya nanti diceritakan ya. Kemarin sudah interview ke sana? Sudah, Ibu. Ada ya kesediaan dari mitranya ya? Ada, Bu. Oke.
Jadi ini juga nanti silahkan dituangkan ya di dalam manual booknya untuk bab satunya ya. Jadi bab satu kalian nanti mulai dari judul ya. Yang pertama judul, tadi saya belum memaparkan judulnya yang fix apa. Kemudian latar belakang, ya rumusan masalah, tujuan, kemudian manfaat dan fitur yang ditawarkan ya, fitur ya. Oke ya. Silakan nanti dituangkan di manual booknya ya untuk revisinya. Oke, ada yang ditanyakan? Ya, sama ya yang di latar belakang tadi kalian kan masih di PPT-nya masih cerita secara singkat ya. Nanti di manual booknya bisa di kurang lebih ada 4 sampai 5 paragraf gitu ya. Intinya ada kondisi umum, kemudian kondisi mitra, permasalahan mitra, dan solusi yang kalian tawarkan ya. Kurang lebih ada 4 poin itu yang perlu dipaparkan di latar belakangnya. Oke, saya kira cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan kelompok 4? Sudah Bu, sudah jelas menurut saya. Oke, yuk kalau sudah bisa dilanjut kelompok 3. Yogi, kelompok 3 siapa saja yuk? Untuk kelompok 3 yaitu adalah M. Abdul Aziz dari Yogi Kafit Afulaili, Iqbal Lutfil Husna, Lukas Simani Huruk, sama Muftahul Ulum. Permisi Bu, izin presentasi. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan progres kami, yaitu saat ini kami membuat sistem informasi website pemasaran usaha interior rumah dan kantor. Untuk anggota kelompok kami yang pertama ada Haryogi Hafiz Al-Fulaili, Iqbal Lutfila Husna, Lukas Simani Huruk, Miftahul Ulum, dan Muhammad Abdul Aziz. Mitra pilihan kami yaitu Istana Gorden. Istana Gorden merupakan usaha interior rumah dan kantor seperti gorden yang bisa dipesan sesuai kebutuhan dan keinginan, wallpaper, blinds, serta aksesoris gorden yang bisa dibeli secara terpisah. Untuk wawancara yang telah kami lakukan, kami menyiapkan 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja produk dan jasa yang ditawarkan oleh mitra? Jawabannya adalah wallpaper, blind, serta aksesoris gorden yang bisa dibeli secara terpisah. Yang kedua, bagaimana alur pemesanannya? Yang pertama, memilih jenis kain atau jenis produk, kemudian memilih desain dari produk yang ditawarkan, kemudian memilih ukuran produknya, kemudian konfirmasi, setelah itu menunggu proses pembuatan produk yang dipilih, dan yang terakhir, pengiriman produk, serta pemasangan untuk area Malang dan sekitarnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah mitra pernah melakukan transaksi secara online? Pernah, namun hanya dalam lingkup kontak WhatsApp. Selanjutnya adalah keluhan yang dialami oleh mitra, yaitu kurangnya jangkauan pembeli karena lokasi mitra yang berada di desa dan tidak ada metode pemasaran lain secara daring. Kemudian tawaran solusi yang kami tawarkan adalah branding dan metode pemasaran melalui website yang berisi produk-produk dari usaha tersebut, kontak person, serta menyematkan lokasi usaha tersebut. Untuk fitur website yang kami tawarkan, yang pertama memberikan galeri produk yang interaktif, yakni pengguna dapat dengan mudah menjelajahi berbagai jenis gorden, blinds, wallpaper, dan aksesoris dengan detail yang jelas. Yang kedua, pilihan customization, yaitu memungkinkan pengguna untuk melakukan personalisasi pada produk seperti memilih warna, ukuran, dan gaya. Yang ketiga,
blog atau artikel desain interior, yakni menyajikan blog atau artikel berkualitas tinggi tentang tren desain interior terkini, tips dekorasi, dan informasi terkait produk. Dan yang keempat, panduan desain interior, yakni menyediakan panduan desain interior yang memberikan inspirasi dan tips kepada pengunjung tentang cara mengintegrasikan produk Istana Gordon dalam ruangan mereka. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Ini lokasinya ada di mana? Kelompoknya, kelompok 3? Di Kabupaten Malang, Bu, Kecamatan Ngajum. Oh, gitu. Oke, sudah fix ya ini ya? Sudah, Bu. Oke, kemudian tadi sama ya, di situ kalian memaparkan latar belakang tadi, latar belakangnya belum ya, tadi masih kondisi mitra aja ya? Iya, masih belum. Ya, intinya tapi sudah bisa sih, sudah terekam ya di saya ya, tinggal memaparkan atau menuangkan nanti dalam manual booknya di bab 1-nya ya ini ya. Jadi tadi ya mulai dari latar belakang, tadi rumusan kan juga belum ada ya? Belum ada, Bu. Ya, rumusan, kemudian tujuan, kalau fitur sudah ada malahan tadi ya. Oke, saya kira sudah, ya gambarannya sudah jelas ya sebenarnya ya di sini ya, tinggal menuangkan aja di dalam bab 1-nya ya. Oke, nanti dilengkapi ya kelompok 3 ya. Baik, Bu. Ya. Oke, silakan dilanjutkan di kelompok 2. Yogi, kelompok 2 siapa aja Yogi? Kelompok 2 dari Hasan Yusuf, Muhammad Rifki Rahmati, Linda Sulistiani, Fidelia Patricia, sama Clara Avenza Ramadhani. Silahkan. Oke, Bu, izin untuk melakukan share screen PowerPoint. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan progres kedua dari proyek yang kami lakukan. Itu tentang website penjualan alat pertanian dari yang merupakan produk UMKM dari Desa Gogorante, Kabupaten Kediri. Sebelumnya ini kami mohon maaf karena kami memilih untuk tidak mencantumkan latar belakang di progres hari ini karena hasil dari wawancara yang kami lakukan kemarin itu tidak jauh berbeda dengan apa yang kami spekulasikan dan kami keluarkan di minggu sebelumnya, yaitu masalahnya itu tetap sama tentang kurangnya pemasaran dikarenakan sampai sekarang penyebaran produk itu hanya dilakukan dari mulut ke mulut serta tidak kurangnya pengetahuan tentang transaksi digital yang dapat dilakukan, sehingga yang solusi yang kami tawarkan yaitu tentang pembuatan sebuah website e-commerce untuk membantu pemasaran serta membantu proses transaksi digital produk tersebut. Setelah melakukan wawancara, terdapat beberapa poin yang atau lebih tepatnya saran dari pemilik usaha yang harus ada dalam website yang kami buat. Yaitu yang pertama tentang fitur transaksi yang seperti biasanya, yaitu untuk melakukan pembayaran online dengan memberikan payment gateway yang bisa atau transaksi manual, yaitu transfer manual menggunakan bank. Yang kedua yaitu display produk
sehingga dapat memilih pengunjung dapat memilih produk yang ada. Selanjutnya yaitu ada formulir untuk melakukan reparasi barang, karena untuk produk yang dipasarkan untuk produk UMKM ini itu produk yang diekspektasikan bisa bertahan lama, dan jika terdapat kekurangan dalam produk itu bisa dikembalikan dan dilakukan reparasi atau perbaikan sehingga bisa digunakan lagi untuk keperluan selanjutnya. Selanjutnya yaitu fitur yang disebutkan oleh pemilik usaha, yaitu transaksi yang diteruskan melalui WhatsApp. Ada dua alasan yang perlu yang melatar belakangi fitur ini, yaitu tentang kredibilitas website. Website baru yang belum memiliki rekam jejak itu cenderung susah dipercaya jika seluruh transaksi dilakukan tanpa adanya interaksi dengan penjual. Maka dari itu, WhatsApp akan memberikan setidaknya rasa aman kepada calon pembeli yang akan memesan produk. Yang kedua yaitu mempermudah calon pembeli dalam melakukan transaksi. Kebanyakan dari calon pembeli yang diekspektasikan untuk membeli produk ini yaitu adalah seorang yang berprofesi sebagai petani atau pekebun dan bekerja konstruksi yang menangani bagian pasir atau yang sebagainya. Pembeli lain yang minoritas yaitu mungkin sebagai hobi atau pekerja sampingan, petani yang melakukannya sebagai pekerjaan sampingan. Alasan kedua yaitu produk ini itu memiliki kustomisasi yang sangat luas. Biasanya yang kebanyakan dari wawancara kami yaitu kebanyakan membeli itu memiliki preferensi yang berbeda-beda. Contoh seperti ukurannya lebih kecil atau jenis besinya itu yang lebih ringan atau yang lebih berkilap atau yang lebih intinya itu memiliki kustomisasi yang sangat luas. Makanya itu lebih mudah dan lebih aman jika terdapat interaksi langsung dari pembeli dan juga pemilik usaha ataupun admin yang mengurus transaksi oleh pemilik usaha tersebut. Ya, itu saja progres minggu kedua dari kelompok kami. Untuk progres selanjutnya ini mungkin dilanjutkan untuk pembuatan manual book dan pembagian tugas kepada anggota sehingga dapat diteruskan untuk menyusun proposal. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Ini minggu kemarin juga sudah lengkap ya sebenarnya ya di minggu kemarin ya. Ini yang ditambahkan berarti fitur-fitur yang akan itu aja ya kemarin ya. Iya. Oke, saya kira ini sudah komplit, tinggal menuangkan di dalam manual booknya ya. Sudah progres belum manual booknya, Hasan? Masih belum Bu, tapi sudah ada gambaran untuk nulisnya seperti apa. Oke. Ya udah, bisa nanti dilanjut ke manual booknya ya untuk kelompok 2. Saya ini minggu kemarin sudah jelas ya apa yang akan dikerjakan. Iya. Oke, terakhir ya kelompok 1 yang presentasi. Izin Bu, layar. Lancar. Dari data ini masih Gak ada tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan progres minggu kedua kami. Seperti kemarin, sini kita membuat website untuk pengelolaan administrasi dan pelayanan masyarakat di Kelurahan Bendungan-Rejo. Jadi di sini sebelumnya kita kemarin sudah sempat untuk menghubungi mitra tersebut
Tapi karena pihak sedang dalam pemilu, belum bisa untuk menemui mitra tersebut. Jadi di sini kita kan sedang memplotting tugas kita. Jadi progres sebelumnya akan saya bacakan latar belakang terlebih dahulu. Dalam era transformasi tersebut, dalam Kelurahan Gunung Rejo menghadapi tantangan seperti pengelolaan administrasi dan pelayanan publik, sebagai penawaran solusi dan keberagaman jenis berkas, kesulitan akses informasi, dan kurangnya koordinasi antar warga, memerlukan solusi inovatif. Untuk mengatasi kompleksitas tersebut, upaya pengembangan sistem informasi diusulkan sebagai langkah untuk menuju efisiensi. Dengan memfokuskan fitur pengaduan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat penanganan permasalahan, meningkatkan partisipasi warga, dan membangun kerjasama yang lebih erat antara masyarakat dan pemerintah setempat melalui sebuah sistem. Di sini ada beberapa fitur-fitur yang akan kami tawarkan pada mitra tersebut adalah detail fitur sistem pengaduan, detail fitur sistem penyewaan aset RW, detail fitur kebutuhan administratif. Lalu kenapa fitur pengaduan warga ini perlu? Perluasan partisipasi masyarakat. Fitur pengaduan warga merupakan komponen penting dalam meningkatkan partisipasi warga dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik, dengan memungkinkan warga untuk melaporkan permasalahan atau memberikan masukan. Sistem ini menciptakan jalur komunikasi yang langsung antara masyarakat dan pihak RW atau pengurus daerah setempat, Kelurahan Gunung Rejo. Hal ini dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan warga. Untuk melakukan pengaduan tersebut diperlukan beberapa alur yang akan dituju oleh pihak setempat, di mana mulai dari warga dapat membuat laporan pengaduan. Jadi dalam sebuah fitur akan terdapat sebuah form, di mana form tersebut dapat mengirim laporan secara elektronik. Dari form tersebut akan diisi beberapa pertanyaan dan deskripsi untuk diisikan oleh warga. Lalu laporan tersebut akan dituju kepada pihak RW atau kelurahan tersebut. Dari pihak tersebut akan meninjau kembali untuk memvalidasi laporan. Jika laporan itu validasi, maka laporan tersebut akan dituju oleh instansi terkait. Dari pihak instansi tersebut akan menangani laporan dari warga setempat. Untuk pengaduan jenis apa saja yang dapat diinput, beberapa diantaranya adalah 1. Keamanan, meliputi laporan kejahatan, tindak keamanan atau situasi darurat. Lalu infrastruktur, pengaduan terkait kondisi jalan, lampu jalan, atau fasilitas umum lainnya. Lalu pelayanan publik di sini terkait dengan kualitas pelayanan kesehatan atau layanan sosial lainnya. Lalu administrasi, pengaduan terkait administrasi seperti proses perizinan, dokumen kependudukan, atau sebagainya. Lalu beberapa dari sistem kami dapat mengurus seperti surat keterangan domisili, surat keterangan kelahiran, surat keterangan tidak mampu, dan surat izin usaha. Lalu mungkin pada fitur tersebut nanti akan melampirkan beberapa aset atau fasilitas yang terdapat dalam sebuah kelurahan tersebut, karena dalam kelurahan tersebut sudah kami, karena di dalam satu kelompok kami ada dari warga setempat. Nah, di antaranya adalah lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan badminton, balai desa serbaguna, lapangan voli, dan ada beberapa homestay lainnya. Lalu untuk penyewaan dan pembayaran di sini ada alurnya. Warga di sini akan ada halaman-halaman pada sebuah sistem seperti pendaftaran dan login, pemilihan jenis aset dan penyewaan, pemesanan, pembayaran, penggunaan aset, dan pengembalian aset. Lalu akan dituju pada portal penyewaan. Lalu untuk mengonfirmasi ketersediaan aset dan detail pemesanan ditujukan kepada pihak RW setempat melalui sebuah sistem. Lalu kenapa perlu sistem daring untuk mengatur kebutuhan administratif warga? Di antaranya yaitu memperbaiki keutuhan administrasi warga seperti akses informasi, pendaftaran dan pengajuan, pelaporan dan pengaduan, pengelolaan dokumen, jadwal acara komunitas, umpan balik dari partisipasi.
Mungkin segitu proses dari minggu kedua kelompok kami. Jadi pada minggu selanjutnya kami berusaha untuk menemui mitra tersebut untuk menawarkan beberapa fitur dan melakukan komunikasi untuk sistem ini dapat diterima oleh pihak setempat. Ya mungkin segitu saja dulu. Oke, terima kasih ya. Ini tadi masih baik gambaran kamu saja ya, berarti belum fit dengan mitranya ya ini ya. Ya Bu, soalnya kemarin sempat untuk menanyakan mitra tersebut, tapi sulit untuk dihubungi karena lagi mengurus pemilu. Oke, intinya segera di-fit-kan ya, karena ini sudah minggu ketiga ya ini ya. Ini sudah minggu ketiga, harapannya minggu keempat sudah fit ya kalian ya. Ini kalau masih gambaran umum di bayangan kalian ya, belum permasalahan yang dihadapi oleh mitra ya, karena ya. Ya, Bu. Bisa ya, kalau enggak nanti bisa ganti lokasi ya. Kalau yang lain tadi kan sudah fix semua ya, kelompok 2 sampai 8 tadi ya sudah fix semua. Ya, kelompok 1 ya, diusahakan minggu depan sudah fix kemana. Kalaupun enggak di situ ada solusi lain, di mitranya siapa gitu ya. Ya Bu. Ya. Oke, dari 8 yang sudah presentasi tadi ya, jadi intinya sebenarnya di minggu ini targetnya sudah sampai di di manual booknya ya, di bab 1-nya. Jadi kita masih ada waktu ya untuk menyelesaikan ya, karena maksud saya minggu depan itu kalian sudah beranjak ke yang lainnya ya. Jadi sudah ke bab 2-nya ya di minggu depan ya. Itu tentang gambaran umum sistem yang akan dikembangkan. Jadi sebenarnya di minggu depan ya, kita memang di awal-awal ini agak berlari dulu ya, nanti mungkin liburnya di akhir-akhir ya, setelah kalian submit HKI-nya itu kalian sudah agak santai ya di sana ya nanti ya. Memang sengaja di awal meskipun kemarin libur, saya minta kalian tetap ada progres di minggu ini ya, karena kalau mundur nanti nggak nututi gitu loh kalian sampai di minggu ke-10 ya, paling lama itu minggu ke-10, karena proses HKI itu adalah 1 bulan ya. Kalau minggu ke-10 1 bulan sudah minggu ke-14 ya, kalau benar 1 bulan. Kalau molor sampai 1,5 bulan kan sampai minggu ke-16 ya akhirnya ya. Jadi nanti kalian bisa liburnya itu di mata kuliah saya di minggu ke-11, 12 itu sudah mulai longgar ya sebenarnya ya. Jadi mohon juga bantuannya untuk kalian bisa mengoptimalkan ya apa tugas di tugas proyek ini nanti ya. Oke, itu untuk presentasinya. Nah, saya mau minta minggu depan kalian untuk sudah mau ngedraft tentang gambaran umum dari sistem ya, mulai dari ada 4 poin ya, ada ERD-nya, ada physical data modelnya, ya silahkan dicatat ya, ada ERD, physical data model, kemudian ada flowchart, use case atau DFD. Nanti tergantung ya, jika kalian menggunakan object oriented programming, kalian menggunakan use case, tetapi jika Anda menggunakan proses oriented ya, bukan object oriented, nanti kalian menggunakan DFD. Dan tools-tools ini saya kira sudah pernah diperoleh ya, kalau ERD dan PDM itu sudah pernah diperoleh di mata kuliah basis data ya. Flowchart itu juga sudah kalian peroleh ya di pemrograman. Kemudian use case itu sudah kalian peroleh juga di mata kuliah RPL ya, rekayasa perangkat lunak. Ya, betul Kak? Iya. Ya. Jadi di proyek ini memang ya tugas-tugas terus ya, bagaimana kita mau menyelesaikan proyeknya. Ya, nanti ada
materi sedikit dari saya itu hanya untuk bahan UTS saja nanti ya, UTS dan UAS ya. Yang poinnya juga tidak terlalu besar ya, justru yang poin penilaian paling besar itu kan di proyek akhir ya, kemarin adalah 50% sendiri ya. Oke, jelas nggak dari apa yang saya paparkan untuk progres minggu depan? Ada yang ditanyakan? Permisi Bu, ada Ya. dan tadi dari teman untuk yang tidak memiliki stempel itu bagaimana Bu? Materai, tanda tangan di atas materai. Lalu untuk pertanyaan lagi, untuk yang Google Drive itu yang progres itu apakah setiap minggu harus mengupload PPT sama manual 1 gitu Ya, atau gimana? betul, iya. PPT sama Word-nya ya. Seperti laporan Bu ya? Ya, Word-nya kan di laporan yang akan kita ajukan nanti untuk HKI-nya kan. Oh iya, sudah. Oke. Terima kasih Bu. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Oke, berarti ini kan waktunya masih ya kalian untuk diskusi menyelesaikan di Word-nya manual book-nya ya tadi ya, mulai di bab 1, mulai judul, kemudian latar belakang, tujuan, ya rumusan masalah, tujuan, kemudian fitur dan manfaatnya. Oke, jelas ya? Jelas Bu. Oke, ada yang ditanyakan? Bu Nana ada rapat ternyata jam 8:30 ya. Meet juga sih. Oke, nanti di-upload ya di drive-nya yang dibuat Yogi ya. Untuk revisinya ya. Ya, Hasan, ada yang ditanyakan? Silahkan. Enggak jadi Bu, maaf Bu. Oh, enggak jadi. Berarti jelas semua ya? Jelas Bu. Oke. Oke, kalau sudah mungkin untuk pertemuan secara online-nya bisa kita akhiri, tapi kalian masih bekerja untuk merevisi tadi ya, termasuk juga untuk tugas draft ya minggu depan ya, draft ERD, PDM, flowchart, dan use case. Itu kan bisa dibagi di masing-masing anggota ya, siapa yang mengerjakan ERD, siapa PDM, siapa flowchart-nya, dan siapa use case-nya ya. Silahkan dikoordinasikan untuk dipresentasikan minggu depan ya. Oke, minggu depan kita sudah offline ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin bisa kita akhiri dengan berdoa. Yogi, silakan dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri perkuliahan pada hari ini, mari kita